Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu belak-belakan Romi sebut Jokowi minta Erick Thohir dan Sandi tebar pesona. Ya, ini sesuai dilansir oleh Detik News. Ada apa gitu ya? Nah, sehingga secara kalau kita melihat Presiden Joko Widodo ya terkesan terlalu jauh dalam hal menjalankan fungsinya sebagai presiden yang harusnya mengurusi rakyat, justru sibuk untuk mengurusi siapa yang akan menjadi penerusnya. Ini sesuai dilansir oleh detiknews.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Ketua Majelis Pertimbangan DPP, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi Romi belak-belakan menyebut Presiden Joko Widodo Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno untuk tebar pesona. Dia mengaku mendapat cerita itu dari Erick dan Sandiaga. Pak Erick dan Pak Sandi diminta Pak Jokowi tebar pesona. Pada satu kesempatan ada Pak Erick ketemu dengan saya, Pak Sandi di tempat lain ketemu. Memang mereka menyampaikan kepada Pak Ketum. Mereka sampaikan kami diminta untuk populerkan diri. Bisa ceklah ke istana, Mas Romi juga bisa bicara, tanya, kata Romi dalam acara Adu Perspektif Detikcom X Total Politik dengan tema Dilema Koalisi, Nasib Pemilu dan Pengganti Jokowi Rabu. Romi lantas mengaku mengkonfirmasi ulang cerita Erick dan Sandiaga itu ke pihak istana. Setelah dipastikan P3 memberi ruang ke Erick dan Sandiaga untuk tebar pesona jelang pemilu 2024. Dan informasi itu kita cross check ke titik pengecekan dan betul keduanya kita beri ruang untuk sosialisasi di P3. Keputusan dipilih jadi capres-cawapres ada di ujung, ujar Romi. Romi bicara dua skenario Jokowi di 2024. Romi juga bicara soal skenario Jokowi di pemilu 2024 mendatang. Jokowi, lanjut Romi, memiliki dua skenario. Pak Jokowi berkeinginan besok itu desainnya dua. Pertama, dipasangkan manapun leadnya partai koalisi, kata Romi. Dia mengatakan skenario pertama sudah terwujud dari 3 calon koalisi yang ada. Romi mengatakan semuanya dipimpin oleh partai koalisi pemerintahan Jokowi. Hari ini hampir terjadi di KIB koalisi, PKB dan Gerindra koalisi, Nasdem lead juga. Anies kan leadnya Nasdem, itu sudah tercapai katanya. Skenario kedua, lanjut Romi, yakni calon presiden dan calon wakil presiden merupakan orang Jokowi. Dia menyebut-nyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno. Kedua, calon-calon all president's men. Seperti judul film, baik capres dan cawapres, makanya ada nama Pak Erick dan Pak Sandi, ujarnya. Menurut Romi, yang dilakukan Jokowi hal wajar. Romi mengatakan Jokowi ingin pembangunan di eranya berlanjut. Apa yang dilakukan Pak Jokowi wajar saja. Beliau ingin narasi pembangunan yang saat ini bagus berlanjut, katanya. Ya, sobat sekalian ya, kita ketahui ya. Ya, kita ketahui ya, saat ini presiden yang sangat sibuk untuk memastikan siapa yang akan menjadi penggantinya, yaitu Presiden Jokowi ya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi gitu ya. Dan ini melampaui kewenangannya sangat jauh sekali ya. Ya, seakan tidak puas dan berhasrat untuk tetap menjalankan apa yang sudah dijalankan pada pemerintahannya. Yang disampaikan oleh Romi ya, salah satunya tentu saja hal-hal yang terkait pembangunan infrastruktur. Dan itu akan coba dipastikan dengan all president's men ya, yaitu yang coba disampaikan ya, wawalam ya, benar tidaknya apakah benar Erick dan Sandi ini ya benar-benar memang didapuk untuk atau didelegasikan untuk benar-benar ya tebar pesona gitu ya. Nah, apakah nanti kalaupun ya maju dalam kontestasi pilpres ya, apakah semua jabatan akan diraih ataupun dipegang oleh Erick Thohir ya. Saat ini kita ketahui Erick Thohir memegang jabatan rangkap ya sebagai Menteri BUMN ya. Saat ini juga Ketua Umum PSSI ya.
Ini hal yang lucu kalau juga nanti jadi cawapres juga. Jadi seakan-akan tidak ada orang yang bisa menggantikan untuk menjabat sebagai pejabat publik. Nah, ini adalah persoalan serius yang presiden justru harusnya ya menjalankan fungsinya mengurusi rakyat, justru ikut cawe-cawe gitu ya. Kalau apalagi kalau kita melihat ya berbagai aspek yang ada di tengah-tengah pemerintahan ini ya turun drastis dan merosot tajam gitu ya. IPK kita turun ya, ekonomi kita lesu dan lain sebagainya. Jadi kita berharap ya presiden yang harusnya fokus mengurusi rakyat benar-benar fokus, apalagi dengan sisa masa jabatan yang 2 tahun ini, harusnya bisa memperbaiki apa yang kurang dari kinerja pemerintahan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan sekaligus meninggalkan legasi yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.